percaya kita semua yang hadir di tempat ini siap untuk jadi saksi-saksinya Tuhan, amin. Sebenarnya semuanya kita untuk bagi berdiri dulu dong, kita biar semangat nih hari ini. Walaupun tadi pagi hujan, banjir-banjir, tapi kita tetap mau semangat untuk datang ke rumah Tuhan, amin. Yes, yang mau jadi saksi-saksinya Tuhan boleh sorakan haleluya. Kita mau beritakan kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, amin. Yes, mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, loving God, loving people. Ku hidup dalam hidupmu, ku kuat, kau teguhkan hatiku, firman-Mu terangi jalanku, perintah-Mu dalamku harus kunyatakan. Dengan iman setia ku kejar panggilanmu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagimu, loving God, loving people. Ku hidup dalam hidupmu, ku kuat, kau teguhkan hatiku, firman-Mu terangi setiap jalanku, amin. Perintah-Mu dalamku harus kunyatakan. Dengan iman setia ku kejar panggilanmu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagimu, loving God, loving people. Haleluya. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menceritakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman TPN semuanya kita bertepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan. Setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagimu, loving God, loving people. Sekali lagi, mari lebih sungguh lagi katakan. Dengan iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagimu, loving God, loving people. Yes, dengan iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu,
Siapa yang mau jadi saksi-saksinya Tuhan, lambaikan tangannya. Teman-teman, hari ini aku mau ngajak kita untuk tarik nafas yang dalam sebelum kita lanjut. Dan buang. Sekali lagi ya. Tarik nafas yang panjang. Dan buang. Karena Mazmur 150 ayat 6 katakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Let everything that has breath praise the Lord. Amin. Jadi kalau kamu punya nafas di sini sekarang, praise the Lord. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan ya. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sing it out. I praise in the valleys. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm down. Come on. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. Come on, you sing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Come on, shout it out. Praise the Lord, oh my soul. Katakan, I praise when I feel it. I praise when I'm down. Come on, you praise the Lord. I praise 'cause I know you're still in control. His praise is the weapon. His praise is the weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, sing it out. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yang masih siap puji Tuhan, tepuk tangan di atas kepalaku. Hey. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody great. Sekarang katakan ya. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody great. Come on, shout it out. Praise the Lord, oh my soul. 1, 2, 3, jump. Praise
biasa. Oke, hari ini aku lihat-lihat memang kita rada struggle ya gitu karena ada banjir di mana-mana, ada hujan gak berhenti-berhenti dari semalam. Tapi luar biasa banget kita semua masih punya hati untuk datang untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah bareng. Amin semuanya. Amin. Oke, aku hari ini mau welcome jemaat yang diajak ngobrol sama CX kita. Luar biasa sekali CX hari ini ya. Ada Bigal, ada Nita, ada Octavian, ada Stefan. Beri tepuk tangan dong semuanya, welcome. Kalau kalian belum punya tempat beribadah yang tetap, kalian boleh join sama kita sekarang di 2 PM setiap hari Minggu jam 2. Oke, kita mau masuk teman-teman, kita mau memberi persembahan kita buat Tuhan. Siapkan HP kalian gitu untuk scan QR code yang ada di depan kursi teman-teman atau yang ada di depan layar ini. Kita mau memberi yang terbaik sama-sama, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberi sebagian dari apa yang udah Engkau berikan buat kami, biarlah Engkau memberkati apa yang menjadi bagian dari uang kami ini Tuhan, untuk persembahan kami ini. Kami mau berikan untuk kemuliaan Engkau. Kami mau memberikan ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini ada sesuatu yang spesial. Kita mau bahas tentang BRU teman-teman. Kita punya value di sini sebagai jemaat PWM. Kita punya BREW gitu ya. Dan hari ini aku bahas sesuatu tentang yang warm. Kita punya value kalau kita warm towards each other. Waktu aku dapat tugas untuk membawakan BRU ini, katanya versi kamu aja Yem gitu. Oke, baik, versi aku. Oke teman-teman pernah nonton film kan? Punya film favorit kan gitu ya. Kalau teman-teman pikir gitu ya, duduk berpikir, coba deh pikirin karakter yang kalau ada kata warm kalian keinget mereka. Aku kasih waktu sebentar. Coba kalian semua berpikir, siapa ya? Coba kata warm itu kalian langsung kepikiran sama karakter siapa? Kalau aku tuh suka banget sama Baymax di Big Hero 6. Kayak pengen dipeluk gitu ya, kayak hangat gitu, kayak warm gitu. Terus satu lagi yang aku kepikiran, omanya di Jumbo teman-teman. Omanya yang kasih teh gitu ya, yang welcome cucu-cucunya untuk main. Itu mereka warm banget, rasanya pengen dipeluk aja gitu. Terus aku jadi mikir gitu, karakter-karakter yang warm ini, mereka tuh gak cuma baik teman-teman. Karena karakter baik, belum tentu karakter traits mereka itu warm. Kalau yang warm tuh kayak gimana sih? Yang warm itu mereka bukan cuma baik, tapi mereka hadir untuk orang lain. Ya, mereka tuh kayak gak cuma baik, tapi mereka ada buat orang lain. Mereka peduli, mereka dengerin. Mereka bikin orang di sekeliling mereka tuh ngerasa, oh gue bisa jadi diri gue sendiri nih sama orang ini gitu ya. Dan yang menariknya juga, kehangatan ini tuh bukan sesuatu yang besar gitu teman-teman. Bukan sesuatu yang kayak karakter yang kayak aku hangat gitu ya. Enggak ya teman-teman. Tapi bagaimana cara mereka merespon, bagaimana cara mereka untuk nyapa orang lain, tersenyum. Itu yang bikin kita tuh waktu ngelihat mereka tuh hangat gitu ya. Pengen dipeluk gitu. Nah itu juga yang bisa kita terapkan teman-teman. Warm itu gak perlu yang besar. Tapi ketika kita lihat satu sama lain, kita senyum, kita bilang happy Sunday, kita tanya gimana, kerjaan oke. Hal-hal kecil kayak gitu teman-teman, yang bikin kita tuh, yang bikin orang lain di sekeliling kita ngerasa kayak, I can be myself around them. Itu yang apa ya, yang menjadi kehangatan tersendiri teman-teman. Dan kita mau belajar juga untuk kayak, kita terapkan itu, kita di sini semua satu komunitas, satu keluarga, kita warm toward each other. Nah gimana teman-teman, salah satunya untuk kita menerapkan ini adalah Dikul. Oke teman-teman, Dikul ya, gak pernah dicapai-capai setiap minggu kita tuh kayak bilang ikut cool gitu. Karena itu teman-teman, itu komunitas. Itu dimana ada juga kehangatan itu yang akan terjadi teman-teman. Dan kita juga bisa menerapkan itu ke teman-teman satu komunitas kita. Jadi teman-teman yang belum ikut cool, silakan bisa daftar ya teman-teman, scan QR code yang ada di depan dan kita akan membantu teman-teman untuk pilihin nih kalian tuh cocok di cool yang mana sih gitu ya. Ada yang online, ada yang offline, semuanya lengkap teman-teman. Jadi kalau kalian yang belum daftar cool, sok atuh ya ikut cool. Nextnya teman-teman, kita juga punya volunteer.
Nah setelah ikut cool kita ada volunteer, kita mau melayani Tuhan gitu ya. Banyak banget teman-teman, ada Sunday service, creative team, praise and worship, ada nursery team juga teman-teman. Jadi kalau kalian pengen melayani, kalian punya hati untuk melayani, kita punya banyak banget teman-teman. Semua yang talenta kalian atau apa ya, keberatan hati kalian gitu ya, karena aku pengen melayani di bagian ini nih. Ayo join sama kita untuk kita melayani sama-sama. Oke, yang spesial juga nih teman-teman, volunteer, ngomong-ngomong soal volunteer nih, kita juga mau buka audisi praise and worship. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Nah, kalau yang punya talent nih ya, di bidang suara gitu ya, kalau suara kalian bagus, kalau kalian bisa main musik, atau kalian bisa menari, coba di scan juga nih QR code yang ada di depan, terus daftar audisi kita gitu. Ini ada di tanggal 1 Februari teman-teman. 1 Februari 2026 jam 4 di ruang Safir, di ruang Diamond dan di ruang Emerald gitu. Dan kalau misalnya kalian punya teman-teman nih yang kayak dia bisa nyanyi nih, dia bisa musik nih, coba disenggol-senggol ya, dicolek-colek. Atau kalian colek diri kalian sendiri juga boleh ya, kayak gue nih punya talent gitu ya. Silakan kita sama-sama audisi buat praise and worship. Oke, nextnya kita juga ada Sports Day. Nah, kalau teman-teman ya, Sports Day, kalau masih awal tahun, masih mau ada New Year, New Me gitu ya. Ada resolusi untuk, gue mau kurusan nih. Atau gue pengen olahraga lebih banyak nih. Ayo join kita ya, kita main badminton sama-sama, kita olahraga bareng-bareng. Gak usah khawatir, gak punya raket, gak apa gitu ya. Datang aja, kita olahraga bareng-bareng. Bisa scan juga QR yang ada di depan. Kalau masih mau nanya-nanya, silakan teman-teman. Ini ada di 25 Januari, berarti minggu depan ya teman-teman ya. Kalau yang belum daftar, silakan daftar. Oke, selanjutnya kita punya social media 2PM. Kalau teman-teman belum follow kita di Instagram dan di TikTok, silakan di follow. Karena banyak banget konten-konten yang memberkati juga teman-teman. Gak sekedar cuma info-info doang ya. Dan kita juga setiap akhir minggu kita akan buka prayer request. Jadi kalau kalian punya request untuk minta didoakan, kalian bisa head over to our Instagram dan kalian isi prayer request kita. Oke? Nah, prayer request yang udah masuk juga udah banyak banget teman-teman. Kita mau sama-sama berdoa yuk, kita mau sama-sama satukan hati untuk teman-teman kita yang punya pergumulan semuanya gitu ya. Kita mau berdoa bareng-bareng. Aku undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita. Tuhan, kami membawa Tuhan teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau satukan hati kami sebagai satu keluarga, sebagai satu komunitas Tuhan. Kami bergandengan tangan dan kami membawa doa-doa ini ke hadapan Engkau Tuhan. Kami membawa teman kami yang sedang mencari pekerjaan baru. Tuhan, Engkau yang bukakan jalan-jalannya Tuhan. Dan biarlah Engkau kasih pekerjaan yang terbaik. Dan pekerjaan yang juga masih bisa membuat dia melayani Engkau Tuhan. Engkau tahu di mana Tuhan, dan Engkau yang akan menempatkan dia di ladangnya Engkau supaya potensi yang dia memiliki itu akan semakin berkembang Tuhan, dan juga dia berjalan bersama-sama dengan Engkau. Aku juga berdoa Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami dalam kesuksesan studinya Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu yang akan menuntun dia Tuhan, kemanapun dia melangkah Tuhan. Apapun yang sedang menjadi studinya dia, biarlah Engkau yang take over semuanya Tuhan. Hikmat-Mu yang terus mengalir untuk dia Tuhan. Tidak akan pernah sedetik pun Engkau meninggalkan dia dalam studinya Tuhan, sampai akhirnya dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, teman kami yang sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup Tuhan. Kami mau berdoa dan kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Orang yang Kau pilih adalah orang yang tepat Tuhan. Dan biarlah Engkau yang juga terus berproses Tuhan dalam dirinya Tuhan, supaya dia siap untuk menerima berkat dari Engkau. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang ingin hamil Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati rahimnya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, waktu-Mu itu gak pernah terlambat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesatuan untuk keluarga, orang tua dan kesehatan keluarganya juga Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap keluarga itu ada dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan mengeratkan keluarganya Tuhan. Engkau yang berada dan Engkau hadir, Engkau bekerja di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan mental teman kami Tuhan, supaya pulih dari depresinya Tuhan.
Tuhan kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan teman kami sedetik pun Tuhan. Kau akan memeluk teman kami dan Kau akan membawa dia naik dan bukan turun Tuhan. Dan biar ada sukacitamu yang nyata Tuhan, yang bekerja dalam hidupnya Tuhan. Dan Kau yang ubahkan Tuhan penyakitnya menjadi sukacita Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesembuhan Papa, teman kami Tuhan yang divonis pembesaran jantung Tuhan. Oleh biru-biru Yesus kami percaya Engkau yang sudah menyembuhkan papanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mati di atas kayu salib bukan cuma untuk menebus dosa kami tapi juga menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Kami bawa papanya teman kami Tuhan dan kami berdoa Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, ada kuasa kesembuhan yang terjadi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan akhir-akhir ini Tuhan, untuk hujan Tuhan dan untuk banjir yang terjadi Tuhan. Tuhan kami percaya kota kami ada dalam naungan-Mu, kota kami ada dalam perlindungan-Mu dan biarlah semua daerah yang ada Tuhan, Engkau yang lindungi, Engkau yang jagai Tuhan. Dan biarlah banjir tetap cepat surut Tuhan, kami bisa beraktivitas seperti normal lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan kami semua aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Teman-teman, hari ini kita datang, mungkin saya ngerasa kayak hari ini bukan hari yang mudah teman-teman. Mungkin kita datang dengan beban, mungkin kita datang bahkan tadi melewati banjir teman-teman. Atau apapun masalah, masih ada kerjaan, masih ada pikiran Tuhan. Tapi aku mau ngajak kita semua untuk 1 menit ke depan aja. Take your time untuk mengambil momen salah teman-teman. Hentikan semua pikiranmu atas pekerjaanmu, atas masalahmu, atas semua yang masih mengganjal. Taruh itu di depan kakinya Tuhan. Dan dengarkanlah. Dengarkanlah Tuhan. Tuhan, apapun yang kami kejar Tuhan di dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan, gak ada yang bisa menggantikan Tuhan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan, satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan genap Tuhan dan nyata Tuhan. Kalau kami mencari Tuhan kerajaan Allah terlebih dahulu, semuanya itu yang akan Dia tambahkan kepada kami. Oleh karena itu hari ini, di siang hari ini Tuhan, kami ingin mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin angkat Tuhan mata kami untuk melihat, memandang kepada-Mu Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus. Engkaulah pribadi itu Tuhan. Engkaulah pribadi yang kami cari Tuhan. Itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dengan tangan terangkat kamu memandang
bukti kebaikanmu mengejar hadirmu di dalam hidupku. Ini hidup kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami undang Tuhan. Come on jemaat Tuhan, Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu
mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu di dalam hidup. Oh, ini hidup kami Tuhan, kami bawa sembah, kami membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali lagi jemaat saja nyatakan dengan sepenuh hati, memandang wajah, beracara Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Hati kami terbuka untuk-Mu Yesus. Masuklah, masuklah, bekerjalah di hidupku Tuhan. Bekerjalah, pakai aku, panggil aku, jadikan ku alat-Mu. Ini kami, hidup kami, kami berserah kepadamu. Oh Yesus,
mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, di dalam hidup kami, membawa sembahmu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, memandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti oh kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, ku bawa sembah kami, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan lewat hatimu. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan Raja. Di atas segala raja Tuhan. Tuhan makasih. Kalau karena bukan inisiatif-Mu Tuhan, kami nggak mungkin menerima keselamatan. Karena bukan karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini. Bapak, kami mau berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar kami bisa meresponi firman-Mu hari ini Tuhan dengan baik dan benar. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu, sucikan, kuduskan Tuhan, dan hamba berdoa, tiada yang terlebih mulia, hanya Engkau saja. Tiada yang terlebih besar, hanya Engkau saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau tersenyum melihat kami. Mungkin yang datang, mungkin yang gak sempat datang karena banjir Tuhan. Kami percaya berkatnya sama. Kami mengucap syukur buat teman-teman yang cinta dan sayang banget sama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you. Thank you teman-teman semuanya. Silakan duduk. Gelap banget nih. Shalom. Kurang kenceng nih, gedean hujannya tadi pagi. Shalom. Shalom luar biasa ya. Thank you buat CK7, GBI PRJ, terutama untuk para leaders. Kesempatan buat saya sharing hari ini. Deg-degannya 2 minggu ya. Tapi puji Tuhan bisa ada hari ini. Nah teman-teman, kita tahu bahwa di bulan ini 2PM punya tema yaitu apa? Ada yang masih ingat? The Mission, benar, thank you yang udah jawab ya. Kita diharapkan untuk menjadi agent of change. Bertepatan juga dengan tema besar dari gereja kita, The Great Commission. Nah saya mau polling dulu boleh ya, kalau kita udah ngomongin Great Commission kan kita disuruh untuk menjadikan semua bangsa murid. Saya mau polling dulu ya, boleh ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi pollingnya ini saya mau nanya, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah nggak disalib kebalik, tenang aja ya. Pertanyaannya seperti ini, secara manusiawi, saya nanya secara manusiawi ya. Lebih nyaman melayani atau secara manusiawi lebih nyaman dilayani? Ya coba ya, saya mau lihat nih, yang setuju lebih nyaman melayani. Coba saya pengen lihat tangannya. Wih luar biasa ini. Tuhan kau lihat orang-orang kudus ini Tuhan ya. Oke, terima kasih atas kejujurannya ya. Selanjutnya, secara manusiawi yang merasa lebih nyaman dilayani. Saya boleh lihat tangannya? Luar biasa.
Ini ada 2-3 orang yang nggak tunjuk tangan, kenapa masih ngantuk? Mau saya tetesin kopi matanya? Enggak ya? Oke. Kalau kita ngomongin tadi tentang melayani, dilayani, saya sharing sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya dan istri udah menikah 5 tahun ya Beb? Iya puji Tuhan, salah bahaya nih. 5 tahun, jadi saya dan Ella, nama istri saya Ella, dia tuh yang selalu masukin baju dan celana ya dalam satu keranjang ke lemari baju. Nah suatu ketika di sore hari teman-teman ketika saya udah selesai dari mandi, tiba-tiba ada dorongan yang luar biasa dalam hati. Kayak ada suara Roh Kudus tuh, enggak. Saya ngeliat ada seonggok, satu keranjang penuh baju. Akhirnya saya masukin lah ya, saya iseng, masukin lah. Saya masukin baju saya masukin celana saya, tibalah baju istri saya masukin juga. Saya masukin juga. Tiba-tiba dia masuk di pintu. Cegrek. Responnya apa coba? Dipuji enggak? Enggak. Nih lihat nih ya, responnya kayak gini. Jegrek. 2 kata keluar dari bibir manisnya. Lu kenapa? Dia sebegitunya. Tapi endingnya dia ngomong gini, makasih ya Beb, udah dimasukin bajunya. Seneng loh, kalau bisa besok tiap hari ya, dalam hati gue ngelunjak nih Jenop nih gue. Enak-enak aja loh, tapi rasanya dilayani itu luar biasa ya. Setuju teman-teman? Dilayani itu luar biasa. Tapi hari ini kita mau belajar, boleh ditunjukin ya, slide yang pertama. Kita mau belajar tentang responding to the Great Commission. Ini kelihatan ya. Di minggu pertama kita belajar dari Korendi, aku nonton full ya. Kita belajar tentang mindset, adapt, adjust segala macamnya, luar biasa. Minggu kemarin kita belajar dari Pak Robert, kita belajar tentang apa sih arti sebenarnya makna dari amanat agung dan juga perintahnya. Dan hari ini izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana kita merespon, bertindak dan nanti ada prakteknya sedikit di akhir. Boleh ya? Nah teman-teman silakan di next, saya next dulu ya. Pakai ini bisa ya? Luar biasa. Nah kita akan lihat ya, The Great Commission ayatnya ini teman-teman. Diberikanlah segala kuasa, jadikanlah semua bangsa muridku, dan aku menyertai kamu senantiasa. Tapi yang mau menjadi fokus sharing kita hari ini, bukan dari 3 ayat ini teman-teman. Tapi sebelum ayat ini, tepatnya di ayat 17, ada satu kata-kata yang menurut saya, kok ada kata-kata itu ya sebelum Great Commission dikasih. Kok Alkitab terlalu jujur ada kata-kata ini. Nah kata-katanya ini teman-teman, kita mau belajar ya. Kita boleh baca sama-sama, bantu saya. 1, 2, 3. Ketika melihat dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Pas saya baca, kok ada kata ragu-ragu sebelum The Great Commission dikasih. Kita baca teman-teman ya, di bawah itu ya, ada bahasa Yunaninya teman-teman. Bahasa Yunani kita baca dari kiri ke kanan, edistasan namanya. Artinya enggak cuma ragu-ragu. Dalam bahasa aslinya teman-teman, itu dimaknai sebagai rasa guilty, rasa campur aduk, rasa bimbang, rasa cemas. Nah ini ragu-ragu nih. Kenapa bisa ada kata ragu-ragu? Coba kita flashback sedikit ya, pas Yesus lagi disalib kenapa bisa ada ragu-ragu? Yang pertama, Yesus kan menampakkan dirinya ya kepada muridnya ya. Dan dia bilang kayak gini, guys, ini aku udah bangkit nih. Murid-muridnya kan, oh ini beneran udah bangkit nih. Bener, mereka kaget, shock. Ngelihat orang yang disiksa secara brutal dan sadis, bangkit. Bahkan Yesus ngomong gini, kalau gak percaya cucukkan aja jarimu ke tangan dan lambungku katanya. Itu yang pertama. Yang kedua kenapa ada ragu-ragu? Ini. Kita tahu dalam prosesnya ya teman-teman ya. Di proses salib itu banyak murid-murid yang kabur. Bahkan dikatakan hanya yang tersisa yang dikasihinya. Siapa? Yohanes. Dan bahkan ada yang lain. Ada Magdalena, ada ibunya Yesus juga. Begitu juga sebenarnya banyak orang-orang yang masih ragu-ragu teman-teman. Kenapa saya bilang banyak? Karena saya akan tampilkan data dan fakta beberapa saat lagi kenapa banyak banget orang tuh yang masih ragu-ragu untuk memaknai panggilannya Tuhan. Misalnya kayak gini, ngomong kayak gini, kok gimana saya mau melayani Tuhan? Hidup saya udah kebanyakan beban. Gak make sense kok. Saya lagi sakit di rumah sakit. Tiba-tiba tuh dokter bangun kerja. Gak bisa.
Konsepnya kayak kok gimana gue mau menerima amanat agung dari Tuhan. Kalau hidup gue aja masih berantakan, nggak make sense kok. Nggak apa-apa. Buat teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih ada rasa seperti itu nggak apa-apa. Karena kita hari ini mau belajar ya. Karena saya mau kasih datanya teman-teman. Nah ini. Ada fakta dan data melalui survei Harvard dan juga dari Barna Group ya. Ada fakta dan data kenapa banyak sekali yang ragu-ragu. Tapi, nah ini tapinya. Saya mau kasih lihat satu video, tim Mulmed boleh standby ya. Satu video ini teman-teman menunjukkan ada loh momen orang yang awalnya ragu-ragu karena situasi tertentu dia langsung cinta mati sama Tuhan detik itu juga. Mau lihat enggak? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong. Ya itu contohnya ya teman-teman ya. Lu ketawa, gue sih beneran itu. Apalagi contohnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lewat di depan kuburan kadang-kadang ingat Tuhan. Apalagi ada nggak yang saat itu kita ingat Tuhan? Naik pesawat, setuju nggak? Naik pesawat saya ingat banget tuh ya. Teman saya jarang ke gereja Bapak Ibu, tapi bukan gereja di sini. Wah, saya tahu ya naik pesawat yang mereknya Singa Terbang tuh, ya. Dia, saya lagi ngantri gitu ya, mau masuk pesawat gitu. Tahu kan yang lewat jembatan ya. Lama bener ini orang naruh koper. Teman saya tiba-tiba teman-teman yang jarang ke gereja. Ingat Tuhan pas Natal sama Paskah. Tiba-tiba di depan pintu pesawat dia begini. Darah Yesus. Gue lihat dari belakang, ngapa nih orang nih? Ntar dulu bro, darah Yesus. Lama gitu. Gue di belakang kayak gini, buruan, lama weh. Lama banget, tapi kadang-kadang kayak gitu ya. Udah terbang, turun bulan, darah Yesus. Kayak gitu terus ya gak apa-apa. Seenggaknya dia ingat Tuhan, gak apa-apa lah ya. Oke, nah kita akan langsung masuk, ini fakta dan data yang benerannya ya. Kenapa banyak yang masih ragu-ragu. Ada 3 alasan teman-teman, tapi izinkan saya jelaskan dari yang 2 dulu ya. Yang pertama ini, menunggu untuk momen yang tepat. Jadi kayak gini contohnya. Ntar dulu ya kalau ngomongin melayani Tuhan, apalagi pelayanan, ntar dulu kok. Beban gue belum kelar, gue masih emosian kok, gue masih nyimpen luka kok. Pokoknya ntar dulu, pokoknya ntar. Ini yang pertama. Waiting for the perfect moment. Yang kedua, counternya teman-teman. Burnout, ini data yang ngomong ya, fakta, bukan saya. Bedanya, yang pertama, ntar dulu. Kalau yang ini, dia punya beban juga. Dia punya tekanan juga dalam hidup. Tapi dia gas semuanya. Mau pelayanan apa kok, rumah duka, rumah sakit, langsung semua bersalin, gue gas. Semuanya ada pelayanan, gue gas kok hari ini juga, gas pokoknya. Nggak ada burn on ya saya, pokoknya ada beban, nggak ada. Pokoknya dia percayanya gini teman-teman, the law of attraction. Kita nggak boleh ngomong negatif kepada diri sendiri. Ntar bisa ngedraw down hal negatif. Sometimes it works, tapi hati-hati kalau kelamaan bisa ujungnya kekecewaan. Hati-hati. Ini buat para pelayan Tuhan dengar baik ya. Gue gas semua kok. Toh ya kalau misalnya kita sering di chat sama leaders kita, so good. Siapa yang sering kayak gitu? Kok Didi ya? Randy so good? Fendi so good? Sesekali saya mau jawab. So good gue chicken nugget, so good pokoknya so good. So good mulu. Kadang-kadang kita manusia good aja pokoknya mah depan leader good gitu ya. Tapi hati-hati. Kita bawa beban nih. Awalnya pelayanan semangat pelayanan. Wah menggebu-gebu sekali. Lama-lama pelayanan jadi beban. Capek banget gue. Udah Natal semuanya, capek banget. Beban ujung-ujungnya kekecewaan. Habis kekecewaan apa? Gue udah gak mau pelayanan. Yang paling parah, bye-bye Tuhan. Sedih banget. Ini data loh yang ngomong ya teman-teman ya. Jadi ada 2 ini teman-teman. Ada beban dia gak mau, ada beban dia gas terus. Beruntungnya teman-teman, kita berada di komunitas yang menurut saya baik dan juga tepat ya. Di 2PM
Itu tuh kita cuman maksimal 2 kali pelayanan. Tanya Ko Randy kalau nggak salah. Betul ya Ko ya? Maksimal cuman 2 kali pelayanan dalam sebulan. Sisanya apa? Duduk, dengerin firman Tuhan. Mersisit setiap minggu untuk dengerin firman Tuhan. Biar apa? Biar kita nggak gila hormat dan segala macamnya. Nah, kita mau belajar ya. Tadi ini problem 2 yang pertama. Terus gimana kok ketika gue beneran ada beban nih kok. Kita akan belajar sama-sama teman-teman. Janji Tuhan. Ada satu ayat yang sebenarnya sering banget kita dengar. Bahkan jadi pedoman untuk beberapa orang. Ayat ini kita mau sama-sama belajar hari ini dari bahasa aslinya. Dari bahasa Yunani. Mau teman-teman? Mau ya? Kita coba sama-sama fokus. Dengar baik. Yang pertama ini teman-teman. Boleh sama-sama kita bacakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang dan aku akan memberikan. Ini sering banget kita dengar teman-teman ya. Tapi dari ayat ini kita belajar satu. Bahwa kita punya Tuhan yang sangat detail. Kok bisa detail Bang Pen? Ya dari ayat ini. Dia detail terhadap masalah beban tekanan hidup kita. Yang pertama izinkan saya jelaskan dari bahasa Yunani berbeban berat. Berbeban berat Yunani dari kiri ke kanan artinya portizo teman-teman. Itu yang namanya tekanan eksternal. Tekanan eksternal makna aslinya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya punya masalah di keluarga, papa kita nggak jadi berkat buat kita. Anak kita kok rasanya nggak kayak anak orang lain ya. Ada rasa apa? Tekanan dari luar. Gue lagi jobless kok. Gue barusan di layoff. Segala macamnya yang dari luar. Itu namanya portizo. Selanjutnya kita belajar satu lagi. Namanya kopiao. Letih, lesu. Apa maknanya Bang Pen? Bukan hanya capek secara fisik, tapi kopiao itu maknanya adalah dia juga capek secara mental dan emosional. Dan ini ngomongin tentang internal. Jadi Tuhan sangat detail. Dia tahu eksternal kita problemnya apa, dia juga tahu internalnya kita. Paham teman-teman? Paham ya? Dan di situ ada kata-kata marilah kepadaku. Nah ini pas saya baca ini agak aneh. Tuhan kan maha hebat ya. Tuhan kan maha kuat. Kenapa sih enggak kirimin aja Tuhan orang. Kirimin aja Tuhan langsung orang biar masa gue selesai gitu. Kenapa sibuk-sibuk nyuruh kita ngomong ke dia. Saya tuh punya pengalaman sama istri ya. Lagi-lagi dengan istri saya. Kalau misalnya istri saya lagi ada masalah, misalnya dalam pekerjaan gitu ya. Saya tuh enggak mau nanya dia di siang hari teman-teman. Bahaya. Tahu bahayanya? Seperti singa yang mau mengaum. Saya diam aja. Tapi pas malam, saya harus nanya. Nah istri saya kalau udah malam, agak tengkuk gitu ya, mukanya agak ke bawah gitu, saya nanya. Beb, you kenapa? Tahu dia langsung gimana? Bahasa roh dia. Oh enggak. Dia bener-bener ceritain semuanya, cewek kan gitu ya. Jangan nanya deh, ini buat cowok saya ajarin, jangan tahu-tahu aja lu. Kalau cewek lagi ada masalah, kalau lagi siang-siang jangan ditanya, luntur. Make upnya malam, itu istri saya. Pas saya lihat, wah dia nangisnya luar biasa. Pas saya lihat, ih mirip sama kayak Tuhan kita ya. Kenapa sih Tuhan tuh sibuk-sibuk nanya supaya dia tahu versinya kita. Di kemahatauannya dia, buat apa dia iseng nanya? Enggak iseng ini mah. Dia pengen apa? Dengar versi kamu, versi saya. Masalahnya kayak apa? Oh kayak gitu ya nak. Oh sip, yang ini kayaknya eksternal nih, portizo nih. Ah ini ada yang internal juga nih, yang kopiao nih. Tenang nak, setelah ini aku akan kasih kelegaan. Yunaninya apa? Kita belajar lagi. Ini anapauso, verbnya yang di atas anapauo teman-teman. Ya, kata paus sering digunakan sebagai kata berhenti. Tapi gak cuma berhenti bahasa aslinya. Anapauo ini teman-teman, anapauso. Saya baca beberapa artikel, ini sering digunakan dalam militer-militer kuno. Untuk menggambarkan seorang prajurit yang kelelahan luar biasa. Dan rajanya ngomong kayak gini, you anapauso, disuruh diem, disuruh istirahat. Ketika dia bangun, dia punya yang namanya energi baru. Kelegaan itu energi baru. Jadi ketika kita udah dapat anapausonya dari Tuhan, pas kita angkat bebannya, set,
kok entengan ya? Kok entengannya Tuhan ya? Pas saya cek, bebannya nggak hilang loh Tuhan. Kok bisa beda ya Tuhan? Karena bebannya nggak hilang. Yang nambah apanya? Energinya. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan teman-teman? Kita sama-sama belajar ya. Bahwa mungkin masalah yang tadi teman-teman ya, kita flashback sedikit. Masalah yang tadi, yang 2 tadi apa teman-teman? Tuhan, ntar dulu Tuhan, beban gue kebanyakan. Masih pusing, masih emosi Tuhan. Ada iri hati Tuhan, ngelihat orang pelayanan luar biasa. Segala macamnya, aku, ntar dulu. Yang burn out, semuanya saya gas Tuhan. Saya udah pelayanan 15 tahun, gas terus pokoknya. Tapi kata Tuhan, hati-hati nak. Nanti ujungnya bisa kekecewaan. Nah, yang selanjutnya apa teman-teman? Yang selanjutnya ini. Saya mau bilang ini teman-teman ya. Hari-hari kita boleh ada yang hancur, tapi percayalah kasih Tuhan gak pernah luntur. Penyertaannya selalu teratur, amin. Dan masalah yang terakhir, ini kita ngomongin masalah terakhir, habis itu kita ngomongin respon dan prakteknya. Masalah yang terakhir, kata data dari Barna Group adalah beberapa orang masih senang mengejar pengakuan dunia. Kayak apa kok? Nih. Tuhan ntar dulu ya, ntar dulu aku kejar sukses dulu. Banyak duit dulu, pokoknya saya punya McLaren warna apa bos, itu dulu Tuhan. Saya mau kejar ini dulu Tuhan. Tuhan bilang kayak gini, saya mau nanya, salah gak sih yang kayak tadi? I wanna tell you this, gak salah. Tuhan malah dorong anak-anaknya bisa jadi berkat, sukses di marketplace, amin. Sukses dimanapun dia berada, tapi ini, kalau yang kita kejar fokusnya sama pengakuan, ujung-ujungnya pasti kekecewaan. Tuhan ngomong kayak gitu, nak boleh kejar yang itu, tapi kali ini sama aku, kata Tuhan, bareng aku mau gak? Karena kalau kita kejar yang namanya pengakuan, capek banget, capek. Saya ada sebuah pengalaman teman-teman ya. Saya ngelihat ada satu orang ini sangat memberkati saya juga, dia pekerjaannya sama kayak saya. Dia merupakan konten kreator, YouTuber individu pertama di dunia yang mencapai 100 juta subscriber. Ada yang tahu nggak? Konten kreator individu pertama yang achieve 100 juta subscriber. Ada yang tahu? PewDiePie. Thank you yang udah jawab. PewDiePie. PewDiePie itu dia dalam sebuah podcast, dia ngomong kayak gini. Saya sudah meninggalkan semuanya. Kenapa dia tinggalin semuanya? Dia ngomong kayak gini. Saya dulu kejar yang namanya pengakuan. Tapi ujung-ujungnya kekecewaan. Dan sekarang PewDiePie ini lagi soft retire teman-teman ya, pensiun halus lah bahasanya. Dibilang kayak gini, gue dulu haus banget sama validasi, tapi ujung-ujungnya ada yang kosong di hati. Dia tinggalin itu semua, jutaan, ratusan bahkan semuanya dia tinggalin. Dan dia sekarang tinggal di Jepang. Kalau ngomongin Jepang jadi ingat Kodidi ya. 2 minggu, saya 6 tahun kenal dia, wah senyum terus 2 minggu. Pertama kali saya lihat Instagram Kodidi kayak Aukarin, tahu? Sorry ya Kodidi, untung dia gak dateng. Kayak Aukarin tahu, titik-titik tuh, banyak bener nih story-nya. Makan katsu, makan ramen, makan salju, semuanya lah. You can name it gitu ya. Kita balik ke PewDiePie ya, PewDiePie ngomong kayak gini. Dia tinggalin semua terus dia ngomong kayak gini. It's okay. I lost fame, but I won life. Dia ngomong kayak gitu. It hit me hard teman-teman ya, karena sesama konten kreator tahun 2025 juga tahun yang gak gampang buat saya. Juga sama kehilangan banyak ya number segala macem. Kaget. Udah kayak Saipul Jamil saya. Tiba-tiba ada lagu. Thank you Bang Tio. Ya teman-teman. Tapi katanya si PewDiePie kayak gini. Pakai sosial media itu harus bijak, kalau enggak lo yang kena bajak. Dia bilang kayak gitu. Contoh ya, ini contoh. Bang Tio, aman, thank you ya. Enggak apa-apa. Contohnya kayak gini, kenapa saya bilang sosial media itu sekarang sangat bahaya teman-teman. Bayangin kalau sosial media itu ada di zaman murid-murid Yesus. Kita boleh berimajinasi sebentar, fiktif aja ya. Bayangin sosial media yang kata PewDiePie tadi parah ya. Bisa ngebajak hidup kita kalau kita enggak benar-benar bijak. Contoh, sosial media ada di zaman murid-murid Yesus pelayanan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit.
kita ambil contoh Petrus, misalnya Petrus. Bayangin ya, Petrus lagi pelayanan misalnya di Yerusalem nih, kita lagi coba berpikir bersama ya. Dia tenteng nih, keledainya lagi pelayanan, dia tenteng, set. Tiba-tiba di sini ada TikTokers. Halo guys, gue udah nyampe di Yerusalem, hari ini kita akan nge-unboxing. Ih, lihat guys di belakang kita guys. Ada keledai guys, orang mah dinaikin ya. Masa ditenteng doang, waste of time, waste of donkey enggak sih? Ditenteng doang, kata Petrus, ya elah aja-aja ada hidup. Akhirnya dinaikin sama dia tuh keledai, tok. Di depan ada food blogger. Guys, hari ini kita akan nge-review mana ya guys ya, roti mana. Kita akan nge-review enak banget. Lihat guys di belakang guys. Masa ada orang gak pakai perasaan? Lihat nih. Tuh. Keledainya udah bebusa guys, mulutnya masih dinaikin. Gak ada perasaan, report. Kalau kata saya mah report nih orangnya. Kata Petrus, ya Allah. Tok dia maju lagi. Kena tuh. Kasihan juga nih si keledai ya. Adalah, diangkatlah sama si Petrus. Dia jalan ke depan terakhir ada agen properti. Guys, hari ini kita akan nge-review satu rumah lagi BU ya guys ya. 2 kamar tidur, 3 lantai dan ya, lihat guys di belakang kita guys, lihat. Masa ada dangki, gak dinaikin malah ditaruh di punggung guys, gak pakai. Petrus dari belakang, lo ribet banget hidup lo. Petrus, bayangin ya ini ya, sosial media ada di zaman Petrus. Dengan segala kecapeannya, dia lempar keledainya, dia bilang kayak gini, kalian semua agak lain ya. 1, 2, 3 petumbuk kita. Muncung kalian kurang ajar itu. Ku tenteng salah, ku naikin salah, ku angkut juga salah. Mau apa kalian? Udah selesai Petrus duduk. Dada aja hidup. Dia ambil handphone. Upload story dulu lah kayak Kodidi. Buka IG. Dia tulis status. Dicari keledai saya tadi gak sengaja kelempar, tolong. Buat apa? Ya teman-teman, balik lagi ke validasi. Kita ngomongin chasing word approval. Buat apa kita cari validasi dari dunia yang pernah menyalibkan orang yang paling sempurna? Buat apa? Buat apa kita kejar yang namanya pengakuan? Di mana dunia menyalibkan orang yang tidak berdosa. Buat apa? Capek teman-teman. Nah misalnya kalian udah denger ini ya, kita udah tahu problemnya ada 3 tadi. Ya, tentang beban dari dalam, beban pelayanan karena terlalu burn out. Yang ketiga terlalu kejar pengakuan. Yang terakhir, bukan yang terakhir, maksud saya adalah respon yang pertama apa kok? Kok jujur aku lagi capek banget sama pekerjaan. Kok aku lagi capek banget sama semuanya. Dan kadang-kadang kita kayak gini teman-temannya. Kita ngomongin the Great Commission. Iya kok, iya aku percaya iya dan amin. Tapi jujur kok, aku lemah. Akunya gak mampu kok. Akunya gak bisa. Tapi gak apa-apa. Kalau teman-teman Bapak Ibu masih ada yang mikir kayak gitu. Saya ngomong detik ini gak apa-apa. Karena kita mau dengar yang satu ini. Teman-teman tahu gak ada satu ayat yang dimana Tuhan Yesus itu pakai kekuatan penuhnya dalam situasi tertentu. Kalau kita lagi main game, Mobile Legends misalnya kayak gitu ya, dia pakai ultimate-nya. Tahu gak saat apa? Saat ini. Nih. Boleh kita baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Sebab dalam kelemahan mula kuasaku menjadi yang keras. Tuhan tahu kok kadang-kadang di antara kita ada yang gak mampu. Mungkin kadang gak mau, mungkin dia mampu, dia mau. Tapi keadaannya ya bikin dia susah. Tuhan aku gak bisa apa-apa. Dan Tuhan ngomong kayak gini, gak apa-apa anakku. Karena dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Tapi gak hanya sempurna. Karena dalam bahasa Yunaninya kita lebih dalam lagi. Dari kata sempurna ini adalah teleitai teman-teman. Dalam verb kata kerjanya teleo. Apa itu Bang Pen? Bukan hanya sempurna 1 sampai 100 sempurnanya. Tuhan gak gitu. Nih, teleitai verbnya teleo.
Dia bilang apa? Dalam kelemahanmu lah, gak apa-apa. Karena di situ aku ada, kasih kamu kuasa supaya kamu bisa menjadi fungsi kamu sebenarnya. Gak apa-apa loh kalau kamu gak mampu, gak apa-apa. Karena aku yang akan kasih kamu tujuan yang sebenarnya. Tuhan, aku udah capek Tuhan kejar semuanya. Tuhan, aku baru bangun usaha Tuhan. Semuanya penuh tekanan. Tuhan, aku baru di layoff dari pekerjaan. Semuanya hancur Tuhan. Mungkin di sini ada Bapak Ibu saya lihat ada yang senior. Tuhan, anak saya kurang ajar Tuhan. Padahal saya udah doain dia tiap hari, ini gimana Tuhan. Semuanya ada masalah ya. Tapi sekarang Tuhan udah banyak. Visi gereja kita amanat agung. Mau gak mau Tuhan bilang tolonglah kali ini nak. Waktuku udah gak lama. Dan dia bilang kalau kamu gak sempurna gak apa-apa. Kalau kamu lemah gak apa-apa. Karena aku yang menyempurnakan. Itulah kenapa Tuhan ngomong kayak gini. God is not looking for your ability. But He is looking for your availability. Amin. Dia gak cari yang mampu. Pertama dia gak cari yang mampu. Tapi dia cari yang mau. Dan memang kadang-kadang kita harus berjuang teman-teman. Hari ini kita udah dengar ya teman-teman. Udah ada dorongan di dalam hati. Kalau misalnya udah ada dorongan dalam hati tentang aduh kayak gue udah lama nih gak pelayanan. Dan saya ngomong, ini garis bawah ini penting. Melayani Tuhan bukan tentang yang ada di gereja. Itu cuman salah satunya. Melayani Tuhan sungguh ketika kita bisa jadi Alkitab yang hidup dimanapun kita berada, amin. Dan dia bilang kayak gini teman-teman, ya. Misalnya gini, kalau kita udah dengar hari ini ada problemnya, ada solusinya, kadang-kadang kita harus perjuangin. Lawan nih yang ada di dalam hati. Contoh ya kalau orang lagi memperjuangkan sesuatu tuh kayak gini nih. Misalnya kayak orang lagi senang sama pacarnya gitu. Atau misalnya senang sama gebetannya apa aja diperjuangin. Contohnya kayak gini. Kalau kamu gak suka sama aku gak apa-apa. Karena masih ada aku yang suka sama kamu. Dia ngomong lagi kayak gini. Bersatu kita teguh, berdua. Boleh juga tuh. Perjuangin tuh kayak gitu kan bergebu-gebu. Pokoknya kalau skala 1 sampai 10 ya angka itu cintaku padamu itu cuma 6. Kok 6 kok? Nambah terus. Loh rasanya diperjuangin tuh kan kayak gitu ya. Yang punya gebetan, yang punya dulu kayak menggebu-gebu kayak dulu Reinhard ngejar Upin misalnya. Menggebu-gebunya misalnya di 316 di bawah. Sebegitunya gak Re? Buat jodoh sebegitunya, buat Tuhan kok seadanya. Ya. Buat pacar diperjuangin, buat Tuhan kok dicurangin. Aduh, sayang banget kalau kata saya mah. Jangan nunggu ya teman-teman. Kita hari ini udah tahu firman-Nya dan terkadang kita manusia kayak gini ya, Tuhan. Oke Tuhan, aku udah dengar hari ini, tapi boleh gak Tuhan minta tanda? Langsung Tuhan send message ke saya, kasih saya tanda Tuhan. Terkadang bagi beberapa orang Tuhan kasih tanda, tapi beberapa Tuhan udah kasih tandanya loh. Lewat mana? Nih, ini nak tandanya. Apa itu Tuhan? 66 buku. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, ditulis 1500 tahun, hampir 40 penulis. Beda generasi, beda latar belakang, pendidikan, budaya, pengetahuan, tapi kok gak ada yang kontradiktif. Semuanya sama. Dan kita minta Tuhan, minta tanda Tuhan ya ini. Emang itu isinya apa Tuhan? Semua yang kamu mau, nasihat, hikmat, hukum, sejarah, budaya, pewahyuan, pengalaman pahit, pengalaman manis, semuanya ada. Tapi kan terkadang kita bilang gini, Tuhan kayak yang di TikTok itu loh Tuhan, yang nunjuk langsung dikasih firman. Misalnya kayak gini nih Tuhan, yang firman ini saya tunjuk ya Tuhan, celakalah engkau. Bukan yang celaka Tuhan, yang berkat-berkat. Kata Tuhan, stop, kau bukan lagi donatur, dilarang ngatur. Kalau digituin Tuhan sakit juga ya. Tuhan kadang bilang, gue udah kasih jawabannya. Sama juga hari ini teman-teman. Dan kita mau praktek ya. Dia udah mau 3 terakhir. Kita mau praktek. Praktek simpelnya kayak gini. Kita udah tahu bahwa walaupun kita punya beban, tapi di tahun ini Tuhan seakan-akan kayak minta tolong, nak yang udah lama gak pelayanan lagi yuk. Nak yang udah lama gak melayani aku, melayani lagi yuk.
Nak yang mungkin udah beberapa lama pelayanan bertahun-tahun nak, terus kita ngerasa burn out. Kasih tahu aku yuk, biar ujungnya gak kekecewaan. Dan prakteknya seperti ini teman-teman. Kita akan belajar seperti Tuhan mengajari kita secara langsung di Taman Getsemani ya. Ada praktek simple banget. Kayak 11 kali 11, 121. 8 kali 8 sama dengan 6 kali 4. Yang tahu kebanyakan nonton TikTok, yang gak tahu berarti udah senior. Lagi viral kok Randy, lagi viral. Bobby, Nasution, bukan wakil. Udah gak usah dikenapa ke sono. Makasih Bang Tio ya. Nah, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus ngajarin kita di Taman Getsemani. Di Lukas, Tuhan Yesus ngajarin gini, lalu ia berlutut dan berdoa. Kayak gini, berlutut dan berdoa. Coba kita pikirin secara logik. Kita percaya, Ko Aksa udah jelasin tentang Trinitas Tritunggal. Bahwa Bapa sepenuhnya Allah, Tuhan Yesus anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Satu hakikat. Kenapa Tuhan praktek? Dia kan satu hakikat. Kenapa enggak dia mikir aja dalam otak? Ngerti enggak? Kalau mau ngomong sama Allah kan satu. Kok dia ngapain berlutut berdoa? Kan dia kan satu langsung aja ngomong. Enggak. Tuhan kayak gini. Dia mau ngajarin gini. Kenapa dia repot-repot untuk berlutut dan berdoa? Karena dalam 100% kemanusiaannya dan 100% kealahannya dia tahu beratnya jadi manusia itu kayak apa. Dan dia mau ngajarin, nak dalam 100% kemanusiaanku aku juga gak kuat. Karena besok aku akan disiksa secara brutal. Dia gak kuat dan dia ngajarin kita. Dan di Markus teman-teman ya. Di Markus dikatakan Tuhan Yesus gak cuma berlutut kayak gini. Tapi dalam bahasa Yunani adalah pipto epi prosopon teman-teman. Menghadapkan wajahnya ke tanah seperti ini. Itu Tuhan kita tuh. Pipto epi prosopon. Yang normalnya gonupeteo. Kayak gini, keniling normal. Tapi di Taman Getsemani Tuhan enggak. Pipto epi prosopon nih. Menghadapkan mukanya ke tanah. Nah saya mau kasih tahu nah aku juga enggak kuat. Pelayananku juga udah lama. Tapi aku juga ngerasa enggak kuat. Tuhan ngajarin ini. Tuhan ngajarin ini. Pemusik boleh naik ya. Bentar. Tuhan mau ngajarin apa teman-teman? Nah, saya mau ajarin ini satu hal. Di saat kakimu gak lagi kuat, tapi Bapak Ibu yang senior-senior yang saya hormati, teman-teman yang saya kasih, ketika kaki kita gak lagi kuat, tapi kita memilih untuk berlutut dan taat, di situ ada kuasa Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan mau ngajarin itu. Dan Tuhan gak ngajarin cuma tentang berlutut. Dia ngajarin kita tentang berdoa. Kenapa juga berdoa? Masih banyak orang bilang doa itu kewajiban teman-teman. I wanna tell you this. Doa itu hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa itu adalah karpet merah kita. Langsung sama Tuhan. Itulah kenapa Daniel nih. Pada zamannya raja di negeri itu bilang ini, saya melarang semua orang untuk berdoa. Daniel ngapain? Dia buka jendela. Bodo amat. Kenapa dia ngatur-ngatur? Doa hak gua. Dia 3 kali sehari pagi, siang, malam. Dia berdoa akhirnya dipanggil sama raja. Lu masih berdoa lo? Ngotot banget ya lo? Kata Daniel. Iya gua mau berdoa kenapa? Ya udah lu masuk kandang singa ya lo. Bodo amat gua gas. Lu ngatur-ngatur gua lo. Doa hak gua. Dia masuk ke kandang singa, kita kan gak ada yang tahu. Mana tahu dia berdoa sama tuh singa. Singanya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi maknanya ini Tuhan mau kasih tahu bahwa doa itu hak kita. Ketika kita udah berserah, jangan lupa berdoa. Karena itu doang satu-satunya. Kalau kita udah gak kuat ngomong langsung sama Tuhan. Dan gak cuma tentang berdoa teman-teman terakhir. Terakhir ini ya. Ketika hari Jumat kemarin saya lagi ya baca lah ya. Di siang-siang yang bolong random saya chat teman-teman Kodidi dan segala macam para leader.
Saya nangis di Jumat siang pas baca ini, dalam persiapan khotbah ini. Kenapa teman-teman? Kita baca dulu ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, kata Tuhan. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Akunya di sini dalam parsing bahasa Ibrani ini 1 CP teman-teman, artinya kita, bukan aku. Berarti ini Tuhan lagi ngomong sama grup, tapi dia ini ngomongnya nggak sama Yesaya. Kalau kita baca di ayat pertamanya, di situ dikatakan ada serapim. Serapim itu para teolog abad pertengahan percaya bahwa malaikat itu punya tingkatan. Nah serapim ini tingkatnya paling atas, yang paling dekat sama altarnya Tuhan. Dan dia ngomong kayak gini, kayak lagi rapat dalam perusahaan tuh, ya korendinya, RUPS, rapat umum pemegang sorga. Sama para malaikat ini, Pim, serapim. Bukan Pandenta, Pondok Indah Mall, bukan. Pim, cut, malaikat, meeting. Nggak bisa nih, harus meeting. Gue mau kasih amanat agung buat zamannya Yesaya. Dan kita harus meeting benar-benar. Kira-kira nih, hari ini seperti 2 PM mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ada gak ya yang mau melayani aku lagi? Tuhan kayak gitu. Dan saya pas tahu ini saya nangis luar biasa. Kayak kok Tuhan sebegitunya ya sama kita. Ya saya juga dikasih amanat agung. Dan bayangin teman-teman. Bahwa sebelum Tuhan kasih amanat agung ini. Yesaya itu dilayakan karena mulut bibirnya najis. Dan Tuhan kirim malaikat suruh bakar pakai api. Dia dilayakkan. Setelah dia dilayakkan dia ngomong kayak gini. Jadi Yesaya lagi di bawah nih, lagi denger rapat di sorga. Wih, apaan sih lagi ngomong apa sih? Siapa ya yang kira-kira mau melayani aku? Dan Yesaya sahutnya, makanya dia bilang dia berteriak. Kalau dia ngomong langsung sama Tuhan langsung ngomong biasa aja. Tapi ini dia lagi denger dan dia ngomong kayak gini, Tuhan, halo, Pim. Serapim, Tuhan, ini aku, Hineni, here I am. Ini aku Tuhan, yang artinya apa Hineni ini? Aku yang apa adanya. Dan dia bilang ini, Tuhan ini aku, Tuhan yang gak layak. Tapi aku udah dengar firman-Mu hari ini Tuhan, amanat agungmu aku juga mau, boleh gak Tuhan? Karena aku gak mau ketinggalan ombak yang besar itu Tuhan. 2 PM gak mau ketinggalan Tuhan. 2 PM mau jadi bagian dalam ombak yang besar itu. Dan dia bilang unworthy, dia bilang Tuhan ini aku. Buat teman-teman yang merasa Tuhan, aku yang gak layak, aku yang masih hidup dalam dosa Tuhan. Tapi hari ini aku dengar firman Tuhan, layak gak sih Tuhan? Aku bilang Hineni, here I am. Dan juga ada yang ngomong tentang future. Tuhan ini aku nih yang masih cemas sama masa depan. Istri anakku makan apa ya? Tuhan studi aku gimana ya Tuhan? Bayar kuliahnya mahal. Tuhan aku punya keluarga Tuhan gimana ya Tuhan? Papa aku masih begitunya Tuhan gak jadi berkat. Tapi gue dipaksa untuk amanat agung Tuhan. Hari ini 2 PM udah dengar. Aku udah dengar Tuhan firmannya. Tapi boleh gak sih Tuhan aku ngomong Hineni? Aku juga mau Tuhan karena aku walaupun aku suka cemas tentang masa depanku, tapi hari ini aku udah dengar aku juga mau. Dan yang terakhir, Tuhan dunia bilang aku pintar. Dunia bilang aku hebat. Dunia bilang aku cerdas Tuhan. Tapi ujung-ujungnya gak ada batas Tuhan, gak damai. Dan hari ini aku mau ngomong, Tuhan Hineni juga untuk aku yang suka pakai kekuatan sendiri Tuhan ampuni. Aku mau ikut Tuhan. Dan Hineni ini teman-teman ketika Yesaya ngomong Hineni. Dan dia bilang gak cuma Hineni. Tuhan aku ini yang apa adanya. Utuslah aku. Amanat agung. Dia ngomong seperti itu teman-teman. Dengan keterbatasannya. Dan yang terakhir teman-teman dari tadi kan kita ngomongin aku. Aku Tuhan aku. Hineni aku. Kabar baiknya. Ini kabar baiknya, tapi ini saya sedih sekali. Sedihnya dalam Tuhan ya. Seakan-akan ini semua tentang kita. Tapi ini tahu nggak? Ujung-ujungnya itu tentang dia loh.
Kebayang gak nih Tuhan Yesus pas kita ngomong hineni, Tuhan ini aku bla 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 yang tadi yang gak layak. Muka Tuhan Yesus kayak gini nih. Aman nak, aman. Gak apa-apa. Walaupun aku udah lama nunggu kamu. Mungkin tahun 2025 kamu pakai kekuatan kamu sendiri. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Aku tetap nunggu kok. Ketika kamu bilang hineni, wah muka saya kayak gini kata Tuhan. Tim pemusik boleh masuk ya, PW dan singer. Kita akan nyanyi satu lagu teman-teman di mana kita baru sadar bahwa selama ini bukan tentang kita tapi tentang Dia yang nunggu. Nunggu apa? Nunggu kita yang gak layak, nunggu kita yang hidup dalam kecemasan, nungguin kita yang hidup dalam keraguan. Dan tahu kenapa teman-teman ada di ayat 17 ada kata-kata keraguan, kata-kata yang paling sebelum ada amanat agung, kata-katanya keraguan titik amanat agung. Kenapa harus ada kata-kata keraguan? You know why? Karena amanat agung itu hanya tidak diberikan kepada orang yang mampu, tidak hanya diberikan kepada orang yang mau, tapi amanat agung juga diberikan kepada orang yang masih ragu. Inti dari sharing ini teman-teman. Inti dari sharing hari ini adalah Tuhan yang nunggu. Dan gesturnya Tuhan kayak gini, yang kayak tadi ya. Bahwa dia senyum, dia ngomong kayak gini. 2025 kemarin berat ya. Iya Tuhan, kalau nggak ada Tuhan hidupku berantakan. Nggak apa-apa nak. Dan Tuhan ngomong apapun kamu punya kendala, aku yang punya kendali. Dan buat teman-teman, di tahun ini kenapa sih tiba-tiba ada Great Commission dari Opa Niko? Coba bayangin. Karena tuayannya banyak, tapi pengerjanya sedikit. Itulah kenapa Tuhan sampai ngomong, nak, tahun ini tolong nak, tolong banget. Seperti dia ngomong sama Yesaya, kira-kira ada gak ya di 2PM yang mau melayani aku lagi? Kira-kira di 2PM udah denger hari ini, kira-kira mereka mau gak ya Pim? Kat, aduh, gua deg-degan banget, rasain gak kalau Tuhan punya ekspresi yang kayak gitu. Dia bilang, aduh, mungkin yang dengar di sini udah umurnya senior, mungkin ngerasa aduh umur saya udah terlalu tua untuk hal-hal kayak gini. No, amanat agung juga buat kamu Bapak Ibu yang saya hormati. Dia bilang siapapun yang mau ambil respon ini, aku mau kasih dia teleitai tadi. Bahwa kamu akan aku sempurnakan biar kamu bisa menjadi fungsimu yang sebenarnya. Tuhan tapi aku capek, Tuhan aku punya beban. Gak apa-apa, datang kepada aku nak. Aku mau kasih kamu tadi anapauso nak. Supaya kamu bisa mendapatkan energi baru nak. Dan kamu bisa duduk tenang seperti aku. Teman-teman, sharing hari ini udah selesai. Tapi saya percaya ini teman-teman, Tuhan gak pernah selesai dalam hidup kita. Banyak yang ngerasa kok kayaknya gue ada jarak ya sama Tuhan. Itu perkataan si jahat. Tuhan itu ada di sini nih. Dia gak kemana-mana. Makanya Tuhan ngomong, Jesus has long been waiting for you. Selama ini. Jadi buat teman-teman, kalau hari ini hatimu sudah ada dorongan. Yang dengar ini baik dimanapun kamu berada. Kalau hatimu sudah ada dorongan, jangan ditahan-tahan. Kalau sudah ada dorongan, itu bukan lagi pikiran dan perasaan. Itu Tuhan. Yang lagi ngubek-ngubek hati kita nih, nak ayo nak jangan lama-lama nak. Waktuku udah gak lama nak. The Great Commission is real. Tuhan banyak dan aku mau minta tolong tahun ini, mau gak ya bareng-bareng aku. Buat teman-teman yang udah lama pelayanan dengar baik. Tuhan perhitungkan buat kamu yang setia hingga detik sampai ini ya. Hingga detik ini ya Tuhan perhitungkan ya. Jangan tinggalin Tuhan. Kalau kamu udah lama gak pelayanan, ayo pelayanan lagi sama Tuhan. Kalau kamu butuh komunitas, kita punya cool, tadi Mima udah jelasin. Kalau kamu rasanya berdoa sendiri kayaknya gak kuat, di depan ada counter doa. Bahkan dalam sebuah ibadah, teman-teman di sini hadir para pendoa. Boleh saya lihat para pendoa di GBI PRJ. Lihat di belakang banyak sekali, terima kasih. Mereka juga berdoa buat kita. Semuanya ada buat Tuhan, sekarang kita mau bertindak atau enggak. Satu lagu ini ngajarin kita bahwa Tuhan yang nunggu. Dan boleh kita sekarang mempraktekkan seperti Tuhan mempraktekkan di Taman Getsemani. Kalau memang lagi lututmu gak lagi kuat, kamu terserah mau berlutut, mau taat di hadapan Tuhan, terserah. Tapi dengar lagu ini teman-teman, kita rasain lagu ini.
bahwa sebenarnya ini bukan lagi tentang kita, tapi ini tentang Dia. Boleh kita pejamkan mata teman-teman dan kita nyanyikan lagu ini. Seperti Tuhan tadi ngajarin kita di Taman Getsemani ya teman-teman. Kalau di antara teman-teman yang lagi di kursi duduk, kalau lagi gak kuat, kakimu lagi gak kuat, berlutut aja. Kau memilih untuk taat dan berlutut, disitulah kuasa iblis akan lari daripadamu, setiap pikiran-pikiran yang mengganggu. Kalau emang kamu gak lagi kuat, seperti Tuhan Yesus ngajarin kita di Taman Getsemani, Dia bilang, aku juga gak kuat nak, tapi kalau kamu praktekkan seperti aku berdoa, berlutut, dan kamu bilang, Hineni, here I am Lord, aku mau dan utuslah aku ya Tuhan. Kita tahu bahwa begitu besar kasih Tuhan buat kita ya. Dan boleh kita nyanyikan langsung teman-teman. Nyanyikan sekali lagi bahwa Tuhan yang tunggu kita. Kalian ngomong aja langsung sama Tuhan. Sejak dulu bilang sama Tuhan, makasih ya Tuhan udah nungguin aku ya. Makasih Tuhan yang udah nungguin aku. Aku gak layak tapi Engkau masih nunggu Tuhan. Aku mau akui Tuhan semua dosa dan kelemahanku. Aku mau lepasin, aku mau cerita sama Tuhan hari ini. Biar kami semua paham amanat agung itu Tuhan. Biar seluruh nafas kami, Hineni, utus aku ya Tuhan, jangan tinggalin aku. Aku tahu Kau yang nunggu Tuhan. Hineni Lord, here I am Lord, yang gak suka, yang kadang kecewa sama pelayanan. Hineni Lord, aku yang masih suka pakai kekuatan sendiri. Hineni Lord. Aku gak nyangka loh Tuhan. Aku gak nyangka kalau Tuhan nunggu. Hari ini kami mau melangkah dengan iman. The Great Commission, amanat agung. Aku mau. Jangan tinggalin aku, utus aku ya Tuhan. Biar seluruh nafas ini, seluruh kelemahan ini jadi miliknya Tuhan. Dan
hamba berdoa hari ini. Tidak ada satu orang pun yang terlewat. 2PM, GBI, PRJ, CK7, bahkan GBI. Berkati para leaders kami dari Opa Niko, Pak Yanto, bahkan semua leaders yang ada di 2PM Tuhan. Untuk bisa bimbing kami dalam The Great Commission Tuhan. Jangan tinggalin kami. Dan kami mau Tuhan. Dosaku ku lepas kehendakku. Yuk ngomong yang kencang yuk buat Tuhan yuk. Biar seluruh nafas Bilang sama Tuhan. memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. Yang sayang sama Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling hebat buat Tuhan kita yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sermon hari ini Tuhan. Kami belajar sama-sama Tuhan bahwa dalam kelemahan kami Kau yang menyempurnakan kami. Dan kami mau meminta Tuhan, gereja kami 2PM, GBI, PRJ, CK7 Tuhan juga mau ikut dalam kegerakan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk visi-Mu Tuhan. Kami mau sepakat semua yang ada di ruangan ini. Hineni, here I am. Utuslah kami semua Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Dalam ketidaklayakan kami mau berdoa Tuhan yang layakan. Dan saya percaya bahwa keraguan-raguan sebelum amanat agung itu adalah kata-kata yang indah untuk setiap kami yang lemah ini Tuhan. Supaya ini adalah public call. Dan kami percaya Tuhan bahwa pelayanan bukan tentang kami yang jadi spotlight, tapi Tuhan Yesus yang jadi highlight. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan rasa-rasanya Tuhan kami melihat Engkau tersenyum ya Tuhan di atas. Terima kasih Tuhan. Tuhan belum selesai. Perjuangkan teman-teman baca firman-Nya. Melayani Tuhan yang gak kuat di depan ada konter doa apapun itu. Perjuangkan buat Tuhan. Dan lihat hidupmu akan dibawa Tuhan teleitai. Sempurna sesuai dengan tujuan. Kami selesai Tuhan. Dan kami percaya ini adalah start yang luar biasa buat kami. Kami mengucap syukur. Semua yang sayang dan cinta banget dan hineni sama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. God bless you 2PM. God bless you. Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya pengen bilang sesuatu bahwa sebenarnya ada kekuatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua di tempat ini. Kita semua bisa menjangkau jiwa, ya. Kita semua berarti buat orang-orang. Kita nggak perlu pandai firman Tuhan, kita nggak perlu pandai nyanyi, kita nggak perlu pandai segala sesuatu. Tapi bukankah kita sadari kita masih hidup sampai sekarang, cerita hidup kita, segala kesusahan kita, kesenangan kita, semua masalah kita. Tapi buktinya sampai sekarang Tuhan masih menyertai kita. Itulah cerita hidup kita buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya. 2PM membuka kesempatan buat semua yang tergerak hatinya. Join Cool, belajar, dimuridkan. Sehingga kita bisa muridkan orang lain. Pelayanan bersama-sama dengan kita. Supaya kita belajar bahwa gereja adalah instrumennya Tuhan untuk menjangkau. Kita sama-sama, gak ada yang mampu di tempat ini. Makanya kita buka, yang mau join Cool, yang mau ikut pelayanan sama-sama. Kita ikuti dalam journey sama-sama The Great Commission. Amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Mari kita tutup ibadah kita. Makasih Tuhan buat firman ini Tuhan. Makasih buat isi hatimu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua orang yang Tuhan, Kau telah berikan kata-katamu Tuhan. Ada kerinduan di kami semua ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan.
Roh Kudus Kau yang sertai kami ya Tuhan. Kami gak mau hidup begini aja, tapi kami mau hidup, kami mau berubah, kami mau adjust, kami mau adapt Tuhan. Gak hanya tentang kami aja di tahun ini, tapi kami juga mau untuk orang lain ya Bapak. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke langit dengan iman. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih damai sejahtera daripada Yesus Kristus, kekuatan daripada Roh Kudus, penyertaan yang menyertaimu sepanjang masa sampai Tuhan menjemput kita. Langit-langit diberkatilah tanganmu, finansialmu, your cause, your goals, semua dibimbing sama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.